Nah, gaya bobber classic dan low alias ceper juga masih rame berikut ini. Seperti dia, si Aprilia. Kenapa? Karena kelihatannya keker banget. Yang gue mau ceritain sebentar, spek ceritanya dia. Sebentar. Nah, ini ada satu buah Benelli Patagonian Eagle 250 versi karburator yang habis kita makeover. Sebenarnya sih rujukan ini seperti yang pernah kita lakukan dulu dengan ya shocknya juga gold kayak begini, upside down. Jadi ternyata masih banyak menginspirasi atau para bikers yang kepengen punya motornya dengan bentuk demikian. Seperti contohnya punya. Nah, memang dia udah akrab ya sama motor ya. Karena gue lihat koleksinya lucu-lucu loh. Dan antik-antik juga unik-unik. Dia mulai suka sama dari dulu sih sebenarnya ya. Jadi di rumahnya sekarang ada RX King yang udah direstorasi. Juga dulu pakai RXK dan lain-lain. Bahkan sekarang-sekarang ini juga dia lagi nge-restore Yamaha Mio jadul. Juga ada Force One, ada motor lain-lain dan lain-lain. Jadi motor-motor unik ini udah ada di rumahnya dia nih. Udah motor-motor unik yang ada yang di-restore, ada yang di-custom, juga ada yang memang di klasik-klasikin deh sama dia ya. Jadi begitu dia lihat spesies Benelli ini, selama ini dia lagi mikir-mikir, kayak apa bentuknya, kayak apa ya. Browsing sana, browsing sini, belum ada yang cocok. Nah, setelah lihat model kayak begini udah cocok nih, beliau yang memang bekerja di sebagai salah satu ASN atau aparatur sipil negara, mikir sekali-sekali boleh juga deh main motor yang 2 silinder dengan budget nggak terlalu tinggi, masih tergolong hemat, tapi tampilannya bisa maksimal alias keren. Nah, mulailah dia cari Benelli. Lucunya, begitu dia mikir-mikir, wah boleh juga nih Benelli. Tetangga satu jalan dia yang nggak jauh-jauh dari tempat dia mau jual punya dia yang standar. Dia bilang, wah udah cakep nih, udah deket yang jual basicnya, terus ke Primo juga di Tangerang Selatan kayaknya masih kejangkau. Jadi dia kirim unitnya ke sini. Ini dia nih. Jadinya kayak begini sekarang. Tadinya satu buah Benelli PE lansiran 2017 karburator yang kita makeover demikian. Nah, intinya adalah kalau kita lihat dari klasifikasi sama selera daripada owner, memang begitu-begitu aja sih genrenya ya. Kalau dari genre ini kelihatan banget adalah suka yang terlihat dia keker, padat, pendek, dan compact gitu jadi satu. Seperti yang pernah kita buat dulu. Ada sih di beberapa bulan lalu ya. Nah, paling gampang menurunin reduction daripada ketinggian ini, kalau memang pas kita mau ganti dia pakai USD atau upside down, ini otomatis akan nurunin tinggi bagian depan. Karena panjang USD sama versi aslinya dia terpaut antara 2-4 cm. Jadi dia udah pasti turun tuh tampilan depannya. Nah, pertama-tama yang kita juga racikin sebagai bener-bener basic standar, kelihatan keker adalah pelek VDD 17, pelek VDD belakang 16. Supaya kita bisa dapat profil ban yang belakangnya kelihatan lebih gede. Jadi kita pakai depan 17, profilnya 120 atau 30, dan belakang kita pakai 16 yang 150. Jadi profil sininya kelihatan tinggi sama tebal gitu. Depan kelihatan lebih pendek sama lebih besar ringnya karena 17. Habis kita pasang itu, kita pasang velg sama ban, kita pasang Maxxis, terus juga kita pasang Shinko di belakang. Jadi deh kaki-kakinya atau sepatu lo udah keren. Terus kita tinggal install tadi upside down USD warna gold yang dari Scarlett atau sekelas dengan Ride It dan lain-lain. Saran gue sih ambil yang menengah ya. Jangan yang terlalu bawah. Kalau yang mau terlalu atas boleh juga, cuman ya rogo kocek lebih dalam lagi. Terus kita paduin sama lampu depan Daymaker 7 inci
kita pasang lampu sen, spakbor juga kita bikin ulang, dan padu lagi sama speedometer yang digital. Bentuknya udah asik banget. Bagian depan makin asik, kita pakai stang drop bar nih, atau flat drop bar, jadi dia pendek, supaya bener-bener nggak ada sudut yang buat dia naik. Jadi kesannya semuanya ada di bawah. Dapat bentuknya makin keker. Terus knalpot kita edit nih, belakangnya juga kita edit. Kita nggak lupa pasangin undercoil, engine guard, dan beberapa item lain seperti foot pack yang substitute atau aftermarketnya yang biasa dipakai sama anak-anak HD. Kita pasangin lagi. Gue masih suka foot pack ini karena selain dia lebih besar, terus juga dia ada rubber, jadi getaran dari motor tuh bisa-bisa keredam gitu, sama bentuknya gede gitu, kelihatannya enak. Nah, kali ini knalpot dan lain-lain coba kita expose dengan warna metal chrome atau metal chrome dan metal chrome supaya ini motor kelihatan kesannya slick atau bersih, juga mewah gitu. Memang sih selera, ada yang sukanya hitam semua, cuman perawatan mungkin lebih ekstra dibanding yang warna chrome gini. Ini sih juga tetap harus dirawat, tapi maksudnya dilap-lap aja oke. Nah, tangki kita ganti customize atau misalnya ini aftermarket yang dibuat sama teman-teman, dan ini bikinan dari Jawa nih, teman-teman gue yang ada di Jawa. Ini dari Probolinggo nih. Yang model-modelnya kombinasi antara CB400, tapi dia ada lekukan sampingnya ala-ala Inggris, kayak begini nih. Jadi memang gue minta dia ada lekukan ini nih. Ini sih biasa dipakai sama motor-motor Inggris kayak Triumph, BSA dulu-dulu, walaupun Honda ke 60-70-an juga udah pakai. Terus kita pasangin fuel gauge daripada mekanisme yang mekanis nih. Jadi lo bisa lihat meter bensin lo posisinya ada di mana. Jadi dia jangan terlalu penuh, sampai penuh 3/4 udah cukup. Juga yang paling penting jangan sampai habis. Kalau habis motornya kagak jalan. Nah, untuk side panel kita pakai steel galva side panel yang kita labur warna gold bareng sama spakbor. Spakbor alas poster yang ada topi ini naik sedikit. Terus kita kombinasi lagi sama lampu LED belakang. Jadi lampu LED, sen LED, lampu depan daymaker sama speedometer digital jadi satu kesatuan seperti yang gue suka. Nyawanya klasik, tapi soulnya tetap modern, atau bener-bener dia punya cita rasa modern gitu ya, dengan bentuk klasik. Nah, ini knalpot free flow yang gue bikin, orang bilang nih, atau kita sebutnya namanya slash cut karena potongannya kayak bambu runcing, yang suaranya cukup menggelegar, tapi tetap di dalam sininya kita masih ada sedikit penyaring. Jadi suaranya memang bener-bener enak. Kalau mau denger, gue nyalain nih. Karena emang sering banget lupa nih kita nih. Kontak, nyala dia, speedonya, starter. Tuh, ini enak banget nih suara nih. Stasioner rendah ya, enak. Digas tinggi juga enak. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus, sebagai identitas yang paling bener-bener mutakhir atau yang terakhir, gue pasangin dia single seat biar kelihatan ini motor emang bener-bener penggunaannya satu orang, custom, dan ini juga yang masuk di falsafah gue adalah Eagles always fly alone, alias jalan sendirian, karena memang lebih freedom sih. Walaupun beberapa teman memang suka untuk kasih sedikit lagi passenger seat supaya biar bisa ada yang bonceng. Tapi biar bagaimana, menurut gue kalau dinaikin sendiri makin keren. Nah, seperti ini contohnya nih. Satu buah motor yang kita bangun buat Pawanta yang tinggal di Tangerang Kota. Satu orang ASN yang hobi sama beragam motor dan mulai gandrung sama si Bentley PE. Seperti ini bentuknya. Jadi, buat orang-orang yang bilang mirip sama Sportster, ya jelas mirip karena memang motor ya, gaya-gayanya mirip. Tapi ada aura-aura Inggrisnya ke arah-arah Triumph-Triumphan, iya bener juga. Tapi biar gimana, satu motor custom ini yang kita kasih nama low bobs alias bobber tapi pendek, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu yang gue mau sampaikan ke Primo CS. Sedikit tambahan dari gue adalah kalau lo mau bikin motor bobber yang agak low, konsekuensinya adalah ya kalau jalan keriting jangan ditimpa banget.
Sama kalau dekat rumah lo ada polisi tidur dan lain-lain, ya lebih pelan-pelan sedikit deh, walaupun nggak mentok-mentok sih. Cuman jaga-jaga aja. Nah, kembali lagi ke pesan gue tadi, jangan lupa untuk like, comment, share, sama subscribe untuk Primo 116 Garage di YouTube. Dan kita juga ada nih TikToknya di Norman Pulungan 22. Karena kemarin gue masukin lagi jalan-jalan. Dan dijempolin sama Mustang warna merah. Kalau ada Mustang yang warna merah kemarin jempolin, thank you banget. Terus di Instagram juga ada di Primo 116 Garage. Oke, gue pamit ya. Karena dalam waktu dekat antara besok apa lusa ini motor akan dikirim ke ownernya, yaitu